A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa sekalian, kita berjumpa dalam lanjutan pembahasan tentang karakteristik desain grafis. Tadi kita sudah sampai betapa sulitnya, kompleksnya, bukan sulit ya, kompleks. Nah, sulit itu artinya sukar ditempuh, sukar diatasi. Tapi kalau kompleks, kendati pun kompleks, kendati pun permasalahannya itu sangat pelik ya, kompleks itu identik dengan pelik. Yang mesti dirunut, yang mesti dirujuk, yang mesti disentuh itu banyak sekali variabelnya. Namun ya dengan konstruksi berpikir kita mampu merekonstruksi sesuatu yang pelik menjadi suatu sistem yang justru memberikan panduan rujukan kita sebagai desainer grafis untuk melakukan suatu rancangan yang memang memiliki karakteristik sesuai dengan sistem atau sesuai dengan tuntutan kebutuhannya. Nah, tadi disampaikan bahwa untuk membuat rancangan desain grafis, rancangan atau desain dari media grafis, maka yang perlu konsiderasikan, dipertimbangkan adalah bagaimana kita memahami karakteristik dari media. Dan ini media desain komunikasi visual, desain grafis untuk cover buku, untuk poster, untuk brosur, baliho, poster, badge, infografis, dan sebagainya. Masing-masing punya karakteristik yang sangat spesifik. Nah, sifat-sifat atau watak pemanfaatan operasional dari media itulah yang kita ekstraksikan, kita sarikan, kemudian kita sesuaikan untuk memenuhi kebutuhan positioning dan target desain grafis yang Anda rancang. Nah, gitu kan. Di kompleks memang, tetapi karena kita ditempa, dilatih untuk berpikir konstruktif, maka itu menjadi suatu komponen-komponen yang konstruktif, komponen-komponen yang mampu membangun susunan konsep yang rasional, proporsional, dan fungsional, sehingga ketika dia berperan menjadi desain grafis atau alat desain komunikasi visual, dia akan menempatkan fungsi yang sangat efektif. Perannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita lanjut untuk memahami tentang segmentasi target audiens. Tadi kan disampaikan tentang positioning dari peran daripada desain grafis itu, posisinya untuk apa? Untuk mempengaruhi, tentu memberikan persuasi, menyampaikan informasi pada tahap apa, itu namanya posisi. Nah, targetingnya adalah dengan meletakkan posisi desain grafis yang tertentu pada posisi yang seperti apa, nanti akan mencapai target sesuai peran atau posisi desain grafis tadi. Misalnya yang berkali-kali saya sampaikan, ketika kita memperkenalkan suatu gagasan, ide, konsep, atau produk, ya kan, ya ide konsep itu juga termasuk bagaimana produk itu meluncur menjadi suatu orientasi daripada komunikan dengan tahap-tahapannya, dari unawareness brand, awareness brand, brand knowledge, brand desire, brand decision buying, sampai brand loyalty. Yang itu kan posisi-posisinya, dan targetnya ya dari posisi yang kita letakkan,
targetnya apa? Kalau memperkenalkan, berarti targetnya adalah masyarakat audiens mengenal tentang apa yang kita informasikan, subjek yang kita informasikan. Nah, itu. Nah, positioning target itu bisa kita rumuskan ketika kita memahami satu sistematisasi daripada apa yang disebut segmentasi. Nah, segmentasi itu pembagian, klasifikasi, pemilahan. Apa yang disegmentasikan adalah kondisi masyarakat sebagai target audiens, sebagai sasaran yang kita letakkan selaku komunikan, penerima pesan. Nah, sebagai penerima pesan, kita supaya pesan kita ini efektif, karena komunikan itu punya karakteristik yang berbeda-beda, yang bisa digolong-golongkan juga, yang bisa ditaksonomikan, bisa diklasifikasikan, bisa disegmentasikan. Itu sama ya, artinya dibedakan, digolongkan. Ya, segmentasi target audiens berarti menggolong-golongkan masyarakat sebagai target audiens atau penerima pesan, dalam ini istilahnya komunikan, dalam proses komunikasi. Nah, segmentasi itu terdiri dari berbagai faktor. Misalkan kita mempertimbangkan, kita golongkan dari letak geografisnya. Geografis itu wilayah di mana target audiens yang kita tuju itu bermukim, berkelindan di sana sebagai warga. Geografisnya yang tadi sudah juga saya singgung, misalkan masyarakat Tulungagung, Kediri, Surabaya, Jogja, Blitar, Ponorogo, Magelang, Kebumen, Jakarta, Beji, Depok, Bojonggede tentu punya karakteristik sendiri di dalam membaca informasi. Nah, kita mau pertimbangkan untuk wilayah mana. Barangkali untuk wilayah Madura dengan wilayah Yogyakarta, cara kita mendekatkan informasinya, memvisualkan informasinya, merangkai copywritingnya, teksnya, tipografinya, kalimat tipografinya itu berbeda, karena mereka punya penggolongan sendiri. Masing-masing wilayah tentu punya interteks secara kultural, secara kebudayaan, tradisinya, pola pikirnya, seleranya, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari itu berbeda, sehingga ketika kita segmentasikan sesuai wilayahnya, kita juga akan menyesuaikan gambar warna ini cocok enggak dengan masyarakat di Madura, masyarakat di Sumatera, masyarakat di Jogja, dan sebagainya. Nah, lebih akan efektif kalau nasional, terwakili oleh semua daerah. Nah, berbicara secara visual atau menyampaikan pesan secara visual, secara gambar, secara unsur warna, unsur garis, bentuk, dan sebagainya, ada ilustrasi, itu juga berbeda. Punya sugesti, punya sensasi yang berbeda di mata komunikan yang terpilahkan oleh kategori wilayah tadi, kategori geografis. Itulah pentingnya diklarifikasi untuk digolong-golongkan sesuai geografisnya. Pada posisi desain grafis, posisi iklan tertentu memang sangat penting untuk mengklasifikasi, mengkategorikan komunikan berdasarkan wilayah. Ya, untuk ketentuan tertentu ya. Tetapi memang pada dasarnya lupa itu sekarang ini kan iklan yang ditayangkan televisi, di berbagai media, toh sama aja. Ya, kebetulan mungkin ini terbantu oleh kemajuan teknologi bahwa wilayah di seluruh dunia ini sudah tidak tersekat-sekat, sehingga kalau kita ngomong dengan orang Jogja lewat visualisasi grafis, desain grafis, ya tidak terlalu banyak perbedaan. Tetapi kalau disiplin iklan yang benar itu sangat berpengaruh, karena tadi latar belakang, cara berpikir, pola pikir, mindsetnya, terus pengaruh kebudayaan setempat itu sangat mempengaruhi cara pandang membaca desain grafis yang mereka terima. Nah, itu
para komunikator, para ahli teori komunikasi, dalam ini komunikasi visual, kemudian memberikan acuan kepada kita, kalau pengen efektif ya pertimbangkan wilayah geografisnya. Jadi sesuai kebutuhannya nanti. Nah itu tentang geografis atau segmentasi berdasarkan geografis. Lalu penduduk di Indonesia itu kan heterogen ya, tidak sama, dari sukunya tidak sama, bahasanya juga sama. Ini juga terkait dengan geografis tadi. Nah, salah satu penggolongan yang paling mendasar adalah seksual. Jadi jenis kelamin, sexual type atau jenis kelamin. Untuk memberikan desain grafis yang efektif pada kaum perempuan ya, kalau target audiennya itu difokuskan pada perempuan, misalkan produk-produk dapur ya, itu kan para ibu. Kalau toh ini juga para pembantu yang mendukung sebagai influencer, pemberi pengaruh untuk memberi keputusan membeli produk ini itu, Rinso atau Daye atau Total atau apa, Wings dan sebagainya. Itu juga decision makernya kan para ibu, baik ibu rumah tangga, mungkin influencernya pembantu, asisten rumah tangga, ya kan. Dia juga punya mindset di dalam pilihan-pilihan itu. Nah, maka desain grafis yang efektif memfokuskan cara visualisasinya menembak ya, dalam tanda kutip membidik sasaran pada kaum ibu. Misalkan iklan sabun Rinso ya, bukan sabun mandi, itu kebanyakan sasarannya kepada ibu-ibu. Model atau talent yang menjadi bintang iklan itu seringkali ya ibu-ibu, ibu rumah tangga, asisten rumah tangga. Jarang misalkan Anda mendesain grafis untuk mempromosikan produk sabun cuci, itu jarang yang ke bapak ya. Kalau bapak mungkin pemilik laundry ya itu bisa, tapi pemilik laundry itu urusannya juga karyawannya banyak perempuan kan. Nah, ada pemilahan, pengkategorian kemana desain grafis ini hendak disasarkan, apakah kepada kaum laki-laki atau perempuan. Itu juga jadi pertimbangan membuat visualisasi desain grafis. Ketika pertimbangan itu terwujud, maka karakteristiknya juga akan muncul. Desain untuk kaum perempuan dan desain grafis ya, maksudnya desain grafis untuk perempuan dan desain grafis untuk laki-laki itu akan berbeda. Nah, itu sexual type atau jenis kelamin. Kategori berikutnya, penggolongan berikutnya dalam segmentasi adalah age group. Age itu usia, grup kelompok usia. Jadi harus dipertimbangkan, kita mau mendesain grafis sasarannya anak-anak 5 tahun ke atas. Nah, kalau balita itu kan belum bisa membaca satu visualisasi yang memuat pesan ya kan. Kalau gambar yang sederhana yang bisa diterjemahkan bisa, tetapi tidak kurang efektif untuk mempengaruhi mindsetnya, mengurangi keputusan anak balita. Tapi kalau anak 6 tahun lebih ya, sampai umur 12, mereka sudah punya selera, punya taste, punya keinginan, desire terhadap suatu produk, misalkan es krim, ciki dan seterusnya, terutama makanan atau mainan. Nah, sasarannya bisa ke sana kalau ini untuk anak-anak. Untuk anak-anak yang kita menginformasikan pesan lewat desain grafis, orientasinya adalah gagasan, membina misalkan. Ayo belajar misalkan, gemar membaca. Nah, itu yang bisa disasarkan anak-anak yang umur 6 tahun ke atas sampai 12. Nah, jadi penggolongannya misalkan penggolongan 6 tahun sampai 12 tahun. Itu levelnya adalah level anak-anak. Nah, kalau balita sekali lagi belum efektif menerima pesan secara visual, secara detail dan sebagainya.
pengaruhnya kurang signifikan, kurang berarti bagi anak-anak di bawah 5 tahun. Tapi kalau sudah 6 tahun, 5 tahun ke atas sampai 12, mereka sudah bisa menerima pesan, menafsirkan pesan, menggugah selera mereka, menggugah daya pikir mereka, emosi mereka itu sudah bisa digugah secara visual grafis ya. Dengan kalau orang di kafe ya desain grafis. Nah, itu pembagian pada anak-anak. Lalu remaja itu lebih dewasa lagi kan, 13 tahun sampai 16 tahun. Itu. Nah, itu mereka sudah akil balik tetapi belum bisa disebut dewasa. Klasifikasinya adalah remaja ya. Remaja itu punya selera sendiri, punya mindset sendiri, punya kebiasaan-kebiasaan di dalam memaknakan atau menafsirkan pesan secara visual ya, baik secara visual maupun secara indrawi apapun mereka juga punya kekhasan ya. Nah, kalau urusan kita kan DKV itu desain komunikasi visual ya, desain grafis secara visual, bagaimana mereka juga punya pola-pola tersendiri, mindset tersendiri, punya karakteristik tersendiri di dalam membaca desain grafis yang mengkampung mereka. Nah, maka supaya efektif disegmentasikan, desain grafis ini akan disasarkan kemana, ditujukan kemana, remaja. Remaja perempuan atau laki-laki seperti hanya kategori yang kedua tadi, yaitu disesuaikan, saling disesuaikan satu sama lain berkorelasi ya, sebagai sebuah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Remaja kemudian dewasa itu, dewasa awal itu umur 17 tahun. Makanya Anda di Indonesia mengikuti tradisi dari barat, ketika anak sudah umur 17 tahun diinaugurasi, dinobatkan sebagai manusia yang dewasa, laki-laki atau gadis yang dewasa, dimatangkan oleh usia yang 17. Nah, biasanya itu bahkan usia-usia 17 tahun itu kritis karena mengalami transisi kanak-kanak, remaja, kemudian menjadi dewasa. Dan itu kalau nggak hati-hati pengelolaan psikologisnya juga bisa berdampak yang kurang menguntungkan. Nah, desain grafis juga berfungsi untuk mengedukasi itu. Bagaimana meskipun kita jualan pasta gigi kepada anak-anak remaja dewasa 17 tahun, tapi ya kita di samping itu juga memberikan suatu menyisipkan atau menyisipkan ya unsur-unsur edukasi kepada mereka, bukan sebaliknya mempengaruhi pubertas mereka atau masa rentan mereka dengan konten-konten desain grafis yang mencelakakan. Itu kita dituntut tanggung jawab moral nantinya. Bahkan bisa jadi kalau terlalu lewat batas ada konsekuensi hukum ya kan. Karena sebenarnya periklanan di Indonesia, pembuatan desain grafis, media apapun, animasi, film, iklan televisi itu ada lembaga penaungnya, ada asosiasinya, yaitu ada kode etik, yaitu P3I, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Itu memuat Undang-Undang Dasar Pers, bagaimana mengiklan dengan baik, dengan etika, dengan memenuhi norma-norma masyarakat itu ada. Tetapi belakangan saya ikuti kok suara P3I itu sepi, senyap, seolah-olah raib, seolah-olah hilang. Ya, kalau zaman dulu saya, P3I ketat, semua iklan dipantau, dikaji, dan kalau ada hal yang kurang benar dikritisi, baik secara estetika, secara strategi, secara norma kehidupan dalam masyarakat, mereka dipantau. Nah, nanti ada apresiasi, punishment and reward itu berlangsung. Tetapi sekarang tidak ada sepertinya. Bahkan YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang melindungi, mengayomi hak-hak daripada customer atau konsumen, sudah enggak eksis lagi, enggak ada gaungnya. Kalau zaman 80-an, wah mereka eksis, mereka menggelar wacana-wacana yang membuat perusahaan-perusahaan periklanan
selalu menegakkan disiplin supaya menampilkan karya-karya iklan yang bertanggung jawab atau responsibility-nya bisa terjamin, termasuk dalam pembuatan desain grafis. Nah, kita melebar sejenak ya tadi. Nah, dewasa itu 17 tahun sampai 59. Sampai umur 50 itu dianggap dewasa. Nah, klasifikasi berikutnya atau penggolongan berikutnya adalah paruh baya. Paruh baya itu di atas 50. Jadi 51 sampai 59 itu paruh baya. Jadi paruh baya itu udah tua, sudah mulai melampaui batasan dewasa, tapi belum tua banget, belum lansia. Masih ya kalau seusia bapak-bapak Anda mungkin yang orang-orang 50 sampai 55 bahkan sampai 59 itu disebut paruh baya untuk Indonesia ya. Kemudian penggolongan berikutnya adalah lansia. Lansia itu seperti saya ini sudah lansia dini, lansia awal ya. Ya betul, lansia dini 60 ya. Nah, sementara saya sudah mengantongi 60 pun lebih ya, sehingga saya memang lansia, orang yang tergolongkan sebagai lanjut usia. Naik kereta pun mendapatkan diskon 20%, ya kan, kereta api keluar kota itu mendapatkan diskon 20%. Ya alhamdulillah ya, berkahnya orang sudah lanjut usia ya. Nah, penggolongan itu menjadi faktor pertimbangan, faktor pengaruh atau determinan untuk merumuskan konsep visualisasi pada desain grafis. Dari klasifikasi umur aja menuntun kita membuat karakteristik tersendiri. Ya, artinya kekhasan untuk desain grafis lanjut usia dengan anak-anak, remaja, dewasa itu paruh baya berbeda. Ya, itulah runutan untuk membuat rumusan visualisasi desain grafis yang karakteristik itu seperti apa ya. Kita harus mempertimbangkan itu, faktor-faktor segmentasi. Nah, itu usia. Lalu ada penggolongan juga sosial ekonominya atau sosial ekonomi kelas sosial ekonomi, penggolongan sosial ekonomi. Jadi kalau di dalam komunikasi pemasaran yang saya rujuk dari berbagai buku tentang komunikasi pemasaran, terutama kembali lagi kepada Dr. mungkin sekarang sudah Profesor Basu Swasta, guru besar ekonomi di UGM. Nah, saya dulu gemar membaca buku-buku tersebut. Nah, ada penggolongan yang berdasarkan status sosial. Oh ya, referensi saya juga saya dapatkan dari perusahaan-perusahaan iklan agensi besar di Indonesia, termasuk P3I ya, asosiasinya ya. Itu Mentari Advertising itu suka, dan P3I suka menerbitkan majalah-majalah tentang periklanan, tentang komunikasi pemasaran. Nah, itu saya banyak mengambil dari majalah-majalah itu. Di samping saya juga ikut diskusi langsung dengan tokoh-tokoh hebat di agensi besar seperti Biakto yang punya Fortune, Pak Biakto dan Bakti Supakti itu ahli media dan ahli kreatif, media strategi dan advertising planning ya, planner dari perencanaan advertising. Ada yang dari Fortune, Pak Indra Abidin, semuanya mungkin almarhum, kecuali Pak Bakti Supakti mungkin masih ada. Di Perwana, Yuka Ismail, yang saya pernah sering artinya beberapa kali bertemu, bahkan ikut seminar beliau-beliau itu di Jogja waktu itu di UGM. Gini-gini juga alumni UGM meskipun hanya short course ya kan. Di UI juga pernah ikut short course seminar berapa hari gitu kan ya alumni juga saya. Nah, kalau di UGM tentang ekonomi, kalau di UI tentang sastra lisan.
Kan orang komunikasi harus paham sosial budaya kan. Maka mengikuti seminar sastra lisan waktu itu di UI. Saya sudah ada di Depok, saya sudah berkeluarga, tapi ya harus bayar pun saya lakukan demi penambahan ilmu pengetahuan. Nah ini kenapa saya ceritakan, supaya memotivasi Anda untuk menempuh sebagai mahasiswa yang punya artinya mahasiswa yang beneran lah, lulus juga dengan beneran, itu ya harus menempuh aspirasi peminatan pada dunia ilmu pengetahuan yang sangat luas dan terhampar semakin luas. Kalau enggak ya cuma sekedar mahasiswa yang etok-etok atau pura-pura seolah-olah mahasiswa, sebenarnya bukan mahasiswa, sebenarnya bukan sarjana. Itu banyak sekali sekarang ini kan. Nah, bukan saya mendiskreditkan, tapi memicu Anda supaya ada kesadaran. Ya kalau menjadi mahasiswa ya mahasiswa beneran, jadi sarjana ya sarjana beneran. Perkara nanti levelnya itu pasang surut, rezeki juga hanya Allah yang menentukan, bukan kita. Tapi paling tidak kita sudah membuktikan sebagai mahasiswa ya profesional, sebagai mahasiswa penuntut ilmu, sebagai sarjana profesional, mampu menerapkan ilmunya dalam dunia praktek atau dunia kerja dengan benar gitu kan. Nah itu penggolongan daripada salah satu penggolongan segmentasi adalah peran sosial atau sosial ekonomi, kelas ekonominya. Kelas ekonominya itu digolong-golongkan mulai dari bawah, low class. Low class itu kelas rendah, ekonomi lemah, yang pendapatannya di bawah rata-rata. Kalau upahnya pun UPM, UMP apa ya, yang upah minimal itu. Apa sih, aku kadang-kadang istilah sehari-hari jadi blank, lupa. Ya, UMR ya kan, UMR. Ya. Bahkan yang namanya kelas ekonomi lemah itu di bawah standar. Ya kalau nyun sewu atau mohon maaf ya kita sebut masyarakat miskin gitu. Masyarakat yang pendapatan rendah. Lu kenapa mereka jadi sasaran desain grafis, infografis atau di kafe yang kita produk? Ya mereka kan tetap manusia yang butuh kebutuhan. Mereka berhak memilih sesuatu yang dikonsumsinya, juga berhak memilih ilmu pengetahuan lewat desain grafis. Ilmu pengetahuan apa? Misalkan tertib kependudukan mereka, bagaimana misalkan kelurahan atau pemerintah setempat Kota Madya membuat suatu kampanye tentang ketertiban kependudukan. Orang-orang disuruh mendaftarkan diri, mendaftarkan untuk mendapatkan KTP, lapor ke RT RW, dan itu kan butuh edukasi. Nah, edukasi itu tidak hanya pertemuan di kantor kelurahan atau RT RW, tetapi efektif ketika Kota Madya misalnya Pemdanya mengeluarkan suatu produk desain komunikasi visual dengan desain grafis, lalu disebarkan. Nah, mereka membaca itu dan terpengaruh, muncul kesadarannya untuk mendaftarkan diri sehingga mendapatkan KTP dan seterusnya. Mereka tidak menjadi pemukim-pemukim liar, tidak menjadi pemukim-pemukim manusia-manusia gerobak yang sekarang ini ada di mana-mana di kota urban Jakarta dan penyangganya. Nah itu kan tetap mereka perlu sebagai komunikan. Nah, maka digolong-golongkan juga low class. Bukan terus orang miskin tidak dianggap sebagai manusia, ya enggak. Mereka juga punya pilihan, punya hak untuk menentukan apa yang harus dipilih, apa yang harus dikonsumsi. Misalkan sabun mandi itu bisa apakah Gift, apakah Lifebuoy atau apa, kan mereka berhak memilih. Nah, untuk menentukan pilihannya kan dibantu dengan desain grafis periklanan yang dirancang oleh Anda semua itu. Low class, penduduk yang status ekonominya adalah lemah, rendah. Nah, kemudian middle class, masyarakat ekonomi menengah. Ya seperti saya ini menengah, dosen, profesional, tapi gajinya ya pas-pasan, income-nya pas-pasan, karena kebutuhannya juga
Ya sebagai profesi kan kebutuhannya kan tidak hanya makan sandang pangan, ya kan, sandang pangan yang pokok, tetapi di luar itu kan banyak sekali. Nah, Anda aja mahasiswa kan kebutuhannya handphone, pulsa, kuota, apalagi dosen, ya kan, mobilitas ke sana kemari. Kalau sedang berurusan dengan pihak-pihak kolega, ya kan, kadang dapat honor, kadang tidak, itu kan jadi pas-pasan, jadi kelas menengah. Kelas menengah profesional, ya, dosen dan dokter mungkin beda, ya kan, meskipun dia profesional, tapi kelas ekonomi kan berbeda. Ada dokter yang kaya raya karena dia selain dokter juga banyak sampingan, mendirikan apotek, mendirikan apalah jaringan, mendirikan klinik, dan income-nya bertambah. Tidak hanya income sebagai dokter, ya kan, tadi income dari pengusaha. Nah, ini mungkin dia bukan menengah lagi, ya. Nah, itu contoh menengah, kelas menengah. Nah, kemudian kelas middle upper, menengah tapi yang sudah bersentuhan dengan kelas atas, ya tadi seperti dokter itu, kalau gajinya sebagai dokter ANS kan ya sama aja, golongannya sama, tapi mereka punya side business, side income yang mungkin sangat signifikan, sehingga dia tidak menjadi kelas menengah lagi, tapi middle upper, menengah, dan sudah menyentuh garis, melampaui garis upper, kelas ekonomi atas. Nah, yang berikutnya setelah middle upper adalah kelas upper, up class, ya, dan upper class, jadi kelas ekonomi atas, elit lah ya, yang pendapatan income per kapitanya itu di atas rata-rata, tentu di atasnya middle class. Nah, di atasnya middle class dia middle upper. Yang terakhir adalah kelas upper, jet set, ya, sosialita, istilah-istilah orang yang sangat kaya raya, yang sudah melampaui jauh dari standar rata-rata penduduk, ya. Itulah yang namanya upper class, dari kelas atas, kelas elit, ya, yang kalau dalam bahasa sehari-hari duitnya tanpa ada serinya, seperti tisu tinggal nyomot-nyomot gitu. Itu pendapatan golongan masyarakat ekonomi kelas tinggi, ya. Nah, itu penggolongan-penggolongan itu juga akan menentukan bagaimana visualisasi grafis itu dirumuskan atau dirancang, ya. Anda ngomong dengan selera orang yang punya duitnya banyak kan berbeda, kafenya yang dipilih kan berbeda. Nah, kalau Anda sama ratakan desain grafisnya antara orang yang kelas menengah, apalagi dengan low, dengan kelas upper, ya berantakan desain grafis itu. Itulah pentingnya mempertimbangkan faktor penggolongan kelas ekonominya. Nah, bukan kita mau membeda-bedakan atau membuat kasta, tidak. Ini fakta realitas, fakta ilmiah, ya, bahwa perjuangan Anda membuat adil makmur, ya tetap ada orang miskin, tetap ada orang sedang-sedang saja, sedang tapi agak sejahtera, lebih sejahtera, dan paling sangat sejahtera secara ekonomi loh, ya, bukan psikologis, bukan mental, ya. Nah, belum tentu, karena yang upper itu juga sesejahtera Anda, sebahagia Anda kan belum tentu. Itu klasik, ya, ungkapan-ungkapan klasik. Jangan sampai ungkapan-ungkapan klasik itu sebenarnya adalah citra dari kecemburuan sosial kita. Namun dalik, ya, kita itu kalau sudah pada makom keimanan yang sudah selesai, ya, mau dijadiin orang miskin, jadi orang sedang-sedang saja, ya tetap bahagia, tetap bersyukur kan. Itu teorinya, tapi prakteknya ya nggak tahu juga, ya kan. Ya, saya juga masih ada keluhan kalau misalkan terlalu seret nih, ya, ya cukup terpengaruh juga, ya kan. Nah, tapi lambat laun kan harus menyesuaikan, harus adaptatif. Meskipun sedang tidak baik, ya tetap bersyukur. Yang penting
kita masih bisa menghayati hidup, menikmati hidup. Jangan sampai terbawa arus kemudian jadi sedih, nggak punya duit sehari ya sedih. Itu namanya tidak mempercayai kehebatan dan keleluasaan kekuasaan Tuhan, ya kan? Nah, penggolongan sosial ekonomi seperti yang saya gambarkan. Jadi low class, middle class, middle upper, upper, ya kan, upper class. Nah, itu Anda juga sering sudah paham itu ya, tentang penggolongan. Itu tetap menjadi pertimbangan untuk memvisualisasikan, menambah nilai karakteristik daripada desain grafis, ya. Karakteristik visual desain grafis untuk orang-orang yang upper, orang middle upper, orang yang middle, orang low tentu akan berbeda, punya keunikan tersendiri, punya gaya tersendiri, ya. Kemudian penggolongan berikutnya adalah occupation. Jadi social role, peran sosialnya. Orang itu dibeda-bedakan juga masyarakat kita ini. Ada yang militer, ada yang ASN, ya kan, pegawai negeri, ada yang profesional seperti guru, dosen, dokter, ya, insinyur, para ahli teknik, ya, itu wartawan atau jurnalis, seniman itu profesional, ya, dan lain-lain. Penyanyi itu profesional, pelukis itu golongannya golongan peran sosial yang profesional, dianggap seorang yang berprofesi. Pendapatan di luar itu, ya, tetapi kan mereka sebagai sosok sangat mandiri. Dokter juga profesional, mempraktekkan keahliannya sesuai dengan ilmu yang dan pengalaman yang sudah diserapnya. Demikian pelukis juga. Nah, kalau militer terinstitusi secara tersendiri kan, dia punya institusi, ya, ABRI, ada TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan kepolisian. Hansip apa? Profesional bukan? Enggak digolongkan, belum ada satu penelitian penggolongan apa Hansip, karena itu sifatnya kan, jobnya kan kalau dalam istilah ad hoc, ya, sifatnya temporer. Institusinya ada tetapi mereka tidak terikat dalam satu yang sangat kokoh. Mereka juga tidak punya jaminan pensiun, hanya honorer kan, maka belum tercakup kelas peran sosialnya. Ya, sebagai warga yang punya kontribusi sosial mungkin, ya. Ya, kita sebagai profesional kan juga punya ini, ya, sebagai apa, misalkan sebagai ketua pemuda bagi Anda, atau sebagai saya misalkan pernah jadi sekretaris Himpunan Pelukis Indonesia Jakarta, ya, itu kan juga peran sosial, tetapi kan informal, ya, tidak formal. Kalau formalnya justru saya sebagai dosen, saya sebagai pelukis, saya sebagai pengamat seni rupa, itu profesional. Nah, lalu setelah ada peran sosial, ASN, militer, ASN, profesional, dan pengusaha wira swasta, ya. Pengusaha pun grade-nya kan macam-macam. Ada yang pengusaha yang konglomerat, ada yang pengusaha yang progres, ada pengusaha yang kelas UMKM, usaha menengah kecil, usaha menengah, usaha masyarakat kecil menengah, ya, mungkin UMKM. Kemudian itu termasuk pengusaha, pedagang keliling, itu wira swasta juga kan, tapi sektor informal. Lalu pedagang, ya, ini sektor informal, ya, tukang kuliner yang keliling itu pedagang, sektor informal. Ada buruh, tenaga kasar, ya, kuli, ya, dan lain-lain, yang kelas bawah biasanya, ya. Itu peran sosialnya seperti itu. Ya, kalau takmir masjid, Pak, marbot, ya, itu punya peran sosial, tapi kan tidak terkait dengan ekonomi, dia hanya social contribution, ya kan, peran sosial pengabdiannya pada masyarakat, ya, informal. Nah, itu penggolongan atas dasar peran sosial. Ada militer, ASN, profesional, kemudian
pengusaha atau wira swasta, dan kemudian pekerja-pekerja sektor informal, pedagang kecil, buruh, kuli, ya, penarik beca dan sebagainya itu. Nah, itu digolong-golongkan seperti itu. Nah, kalau terkait sosial ekonominya kan mereka akan ada pada jaringan yang low class atau middle class atau middle upper atau elite atau upper ya. Itu ya tergantung bagaimana data menunjukkan bahwa mereka pendapatannya sesuai golongan-golongan tersebut atau tidak ya. Seperti tadi saya proporsional secara sosial, tapi ekonominya kan belum tentu menempati di middle upper. Middle aja sekarang sudah mulai, karena situasi ekonomi yang sedang berjalan seperti ditandai dengan naiknya rupiah atau naiknya dolar ke rupiah ya, dari 13 sekarang sudah mencapai 17, itu kan mempengaruhi mekanisme perekonomian secara personal maupun kelompok ya. Itu. Dan yang terakhir, segmentasi atau penggolongan masyarakat. Nah, segmentasi itu namanya segmentasi demografi. Demografi itu kependudukan atau kemasyarakatan. Penduduk itu terdiri tadi dipilah sebagai dalam wilayah geografisnya, kemudian usia, kemudian jenis kelamin, lalu status sosial ekonomi, lalu social role-nya, peran sosialnya, kemudian sekarang pada psikografis ya. Psikografis adalah kecenderungan mental, kecenderungan kepribadian seseorang di dalam menanggapi realitas. Nah, ketika membaca desain grafis yang Anda tayangkan itu ada kecenderungan tertentu, ketertarikan mereka, gaya hidup mereka cenderung kemana, bahkan tindakan pembelian, purchasing actionnya, jadi aksi pembeliannya itu juga tergantung psikografis mereka. Itu yang namanya psikografis. Nah, psikografis nanti bisa ditarik dengan benang merah secara kelompok atau tidak. Oh, misalkan di daerah BC ini kecenderungannya konsumeristik, kecenderungannya seneng yang gambar yang lucu-lucu misalnya, ini hanya contoh. Itulah namanya psikografis. Ada kecenderungan tertentu berhubungan dengan sikap kepribadian, dengan selera, dengan tindakan pembelian ya, dalam suatu dinamika ekonomi ya, termasuk pada pola pikir tadi yang saya sebut, mindset seseorang yang dipengaruhi oleh kultur, oleh apa dan sebagainya, banyak hal yang sebagai intertek mereka. Nah, itu namanya psikografis. Itu juga menjadi faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan sebelum Anda merancang visualisasinya secara konkret. Jadi konsep itu, saya menuju kepada masyarakat yang psikografisnya seperti ini. Nah, maka ininya pun berbeda ya. Oke, karena ini sudah durasinya, mungkin sudah ada warning dari Jacet, saya sudahi dulu, nanti kita sambung pada wacana berikutnya. Malam ini juga akan saya siapkan ya. Baik, mahasiswa sekalian, semoga itu memotivasi Anda, semakin memberikan pencerahan, semakin yakin, semakin tahu posisi Anda sebagai desainer grafis atau desainer komunikasi visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.